جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para muslimin muslimat, kita bahagia bisa bertemu kembali dan mudah-mudahan pertemuan ini membawa barokah bagi kita sekalian dan kita dijaga kesehatan kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman sampai akhir Ramadan. Teman-teman sekalian, ada satu pertanyaan, sesungguhnya ini lama dan pertanyaan ini asalnya dua. Yang pertama adalah bagaimana dampak COVID-19 ini merambah kepada sendi-sendi peribadatan kita, gitu, termasuk sholat Jumat. Kemudian yang kedua, formasi sholat jamaah di sebagian daerah itu harus mengikuti protokol kesehatan dengan cara dibuat renggang, gitu ya, jaga jarak. Nah, untuk yang gugurnya sholat Jumat ini kita tidak akan menjawab karena di Facebook saya juga kita sampaikan. Di samping ini sudah dijawab oleh beberapa ustadz, beberapa kiai. Memang hadis Rasulullah secara jelas menyatakan kondisi seperti ini sudah termasuk bisa menggugurkan kewajiban sholat Jumat di sebagian daerah, tadi tidak semuanya. Nah, yang kita jawab adalah tentang renggangnya shop. Jadi renggangnya shop ini apakah bisa menghilangkan fadilahnya jamaah, fadilahnya shop dan seterusnya. Nah, saya membawa kitab Faraidul Bahiyah. Jadi Faraidul Bahiyah karya Sayyid Abu Bakar Al-Ahdal Asy-Syafi'i, kemudian yang disyarahi oleh Syekh Yasin Al-Fadani Al-Indonesia Al-Sumatera, gitu ya, Padang, dengan nama Fawaidul Janiyah. Nah, di dalam kaidah yang agak bagian akhir itu ada kaidah al-itharu bil qurbi makruhun wa bi wafi ghairiha mahbubun. Kalau kita terjemah bahwa mementingkan diri, mementingkan orang lain, mendahulukan orang lain, mementingkan orang lain di dalam urusan ibadah, ini hukumnya justru makruh, tidak baik. Jadi kita contohkan, semisal kita bareng-bareng ke masjid, kemudian kita seharusnya mengambil sop depan, justru kita mendahulukan teman kita. Udah, kamu aja di depan, saya yang di belakang aja. Ini malah makruh. Kemudian contoh lagi, ada gerakan zakat umpama, ini justru mendahulukan orang lain, kamu aja lah, saya tak akhir-akhir aja zakat sedekah saya. Ini makruh. Jadi yang baik adalah mementingkan diri sendiri, urusan ibadah, mendahulukan diri sendiri. Kalau yang lain ini justru hukumnya sunnah, mendahulukan orang lain, ya. Seperti kita ada giliran makan, urusan duniawi ini bukan ibadah, ya. Jadi didahulukan orang lain, ini hukumnya sunnah. Kemudian ada giliran-giliran kita mau antri bensin di SPBU umpama, kita dahulukan teman kita, ini hukumnya sunnah. Tapi kalau dalam ibadah ini hukumnya makruh. Nah, di dalam pengembangannya di sini ada satu masalah di kaidah itu, yakni masalah begini. Di dalam fikih kita, ketika ada orang datang di satu jamaah, dia masbuk, gitu ya. Masbuk, ya, jamaahnya sudah berlangsung tapi barisannya penuh. Sehingga dia akan sholat jamaah itu sendiri. Nah, kalau sendiri, maka dia tidak mendapatkan fadilahnya shop, bahkan menurut ulama tidak mendapatkan fadilahnya jamaah. Lah, apa yang harus dilakukan di dalam fikih kita? Maka dia boleh untuk menarik teman di depannya. Jadi ditarik agar supaya menemani, biar dia mendapatkan shop, kemudian mendapatkan fadilahnya jamaah. Nah, pertanyaannya adalah yang ditarik ini hukumnya bagaimana? Nah, ternyata di dalam fikih kita hukumnya sunnah. Nah, dari sini kemudian dipertanyakan oleh sebagian ulama, apakah ini tidak bertabrakan dengan kaidah tadi? Dia mau menemani tapi dia meninggalkan shop depan, itu ya, shop di depannya. Nah, apakah ini namanya tidak mementingkan orang lain, gitu? Nah, ternyata dijawab ujiba anna naqsahu injabaro binailihi fadla ta'awun. Oh tidak, ini namanya tetap dia mau, ini tetap dikatakan dia memilih dirinya sendiri. Jadi mementingkan diri sendiri. Ini apa? Dia mencari pahala yang lebih besar daripada dia di depan. Ini ada peluang lebih besar mendapatkan pahala yang lebih banyak. Yakni apa? Ta'awun. Dia menolong temannya agar supaya dia mendapatkan barisan dan mendapatkan fadilahnya jamaah. Nah, dari sini teman-teman sekalian, formasi shop di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini yang kemudian direnggang-renggang, pertanyaannya adalah apakah begitu
bisa menghilangkan fadilahnya shop, fadilahnya jamaah? Jawabannya sesungguhnya iya. Tapi bukan berarti kemudian pahala orang yang sholat berjamaah ini justru lebih sedikit dibanding apabila dia melaksanakan secara normal. Kenapa? Karena ini ada masalah, ada sesuatu yang menyebabkan dia harus merubah formasi ini. Ini penting. Ada paling tidak 4 hal bagaimana kemudian kekurangan kita di dalam menata shop rapat menjadi renggang ini. Tentu ini kekurangan yang kemudian ini ditambahi dengan 4 hal, fadilah 4 hal. Yang pertama adalah kita membantu orang lain dan diri kita, membantu orang lain dan keselamatan kita. Dari apa? Dari kemungkinan, saya lagi kemungkinan penularan penyakit. Yang kedua adalah membantu kekhusyuan orang lain di dalam melaksanakan sholat. Karena kalau semuanya ini berpotensi membawa virus, kemudian bisa saja seseorang ini was-was akan tertular. Was-was tertular berarti mengganggu, bisa mengganggu konsentrasi. Padahal khusyuk ini adalah hukumnya sangat sunnah di dalam pendapat mayoritas ulama. Bahkan kalau menurut ulama sufi, khusyuk adalah menjadi bagian syarat sahnya sholat. Kalau tidak khusyuk batal, luar biasa. Makanya pahalanya ini besar, membantu kekhusyuan orang lain dan menjaga kekhusyuan diri sendiri. Yang ketiga adalah mendapatkan fadilah yang lain. Apa? Kita mengikuti aturan pemerintah. Jadi aturan pemerintah di dalam kondisi-kondisi tertentu seperti ini, dan ini di daerah-daerah sudah disebar aturan itu, apabila melakukan kegiatan keagamaan termasuk berjamaah, ini harus mengikuti protokol kesehatan. Di antaranya adalah dengan menjaga jarak. Lah, kita ikut kepada aturan pemerintah adalah keutamaan yang lain. Yang terakhir adalah kita berjamaah dalam kondisi seperti ini, tentu ini adalah satu masyakoh, ya, keberanian dari kita. Nah, padahal al-ajr bi qadri ta'at. Jadi pahala jamaah kita, termasuk jamaah ini adalah ditakar dari kadar kesulitan dan masyakoh, kesulitan dan tantangannya. Sementara dalam kondisi seperti ini tentu lebih besar dibanding yang lain, begitu, kondisi yang lain. Nah, dari 4 ini tentu saya kira dibanding dengan hanya kita kehilangan rapatnya barisan, ini tentu keutamaan 4 ini akan bisa mengganti kekurangan itu, dan saya yakin fadilahnya akan lebih, atau pahalanya akan lebih besar dibanding kita mengabaikan protokol kesehatan ini. Di samping itu kita bisa membaca di akhir sholatul maghrib di dalam Buhyatul Mustarsidin. Di sana segalanya adalah harus dikembalikan kepada kita. Apakah kita mengambil rukhsah, mengambil kebijakan seperti ini adalah memang semata-mata kita betul-betul mengalami satu kendala, kita mengalami masyakoh sehingga kita harus meninggalkan Jumatan, menata jamaah sedemikian rupa, karena sesungguhnya semuanya adalah Allah mengetahuinya, gitu. Jadi kalau kita baca ilam anallaha muttali'un ala man tarakhkhasa li daruratin. Jadi Allah Maha tahu siapa orang yang mengambil rukhsah dan orang waman huwa mutahawinun bi amri rabbi, dan orang yang menggampangkan, menyepelekan perintah Allah. Allah tahu. Makanya kita tidak usah resah, kita semata-mata karena kita merubah formasi itu karena memang ada hal-hal yang harus kita taati dan hal yang kita khawatirkan, begitu. Hatta gila yang bailil insan alla ya'tiya rukhsah hatta yaghliba ala dhannihi anna Allah ta'ala yuhibbu minhu ayatiyah. Sehingga manusia itu kalau ingin mengambil rukhsah, ya, maka dia harus mempunyai keyakinan bahwa rukhsah yang diambil, dispensasi yang diambil, kemurahan yang diambil, ini Allah akan meridhoi, akan senang terhadap kemudahan yang kita ambil, gitu ya, kita pakai. Demikian, mudah-mudahan penjelasan ini bisa membawa manfaat bagi kita sekalian. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.